Yamita, terus dengan Hasri. Ya, kita berdua udah lama gak ketemu ya Kak Jen? iya udah lama gak bertemu nih. Gimana nih kabarnya Kak Sri? Luar biasa. Adik-adik juga pasti kabarnya luar biasa kan? Gimana nih Kadik? Sehat? Apa kabarnya nih Kadik? Luar biasa. Laku besar. Yes. Yes. Oh ya nih, kita harus menerapkan 3M ya Kak ya. Pasti adik-adik juga tahu kan 3M itu apa ya? Coba 3M apa ya? 1. 2, 3. Pakai Masker. Cuci Kedua. tangan. Ketiga, Terus jaga jarak. jaga jarak. Kita udah jaga jarak ya Kak? Iya. Oke. Baiknya sih adik-adik di rumah aja ya Kak. Iya, lebih baik menjaga kesehatan di rumah aja. Kalau yang penting-penting aja keluar ya adik-adik ya. Iya, kalau nggak terlalu penting, mending di rumah aja. Yuk, kita mau ibadah sekolah minggu. Iya. Nah, adik-adik udah pasti udah pada semangat di rumah. Oke. Ya, kalau sebelum sekolah minggu kita harus apa nih? Kalau sebelum kita harus bawa perlengkapan dulu nih Kak. Walaupun kita di rumah harus menyediakan apa dulu kita ya. Pertama adalah Alkitabnya, jangan lupa ya. Aku juga bawa Alkitab. Kita harus menyediakan Alkitab dan uang Iya. persembahan. Uang persembahan.
Siapkan hatinya, kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapak karena Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Ya Bapak, kami akan mulai kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati sama pendeta yang membawa khotbahnya Tuhan, biar menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu kami. Berkati kami juga sebagai MC Tuhan, supaya lancar acaranya ini hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita udah Meskipun kita ya, pakai masker, tapi adik-adik masih tetap bisa lihat kita sukacita ya Kak? ya harus dong, jangan bersedih. Meskipun kakak juga nggak bisa lihat adik-adik di rumah, tapi kakak yakin adik-adik juga semangat nih sekolah minggunya. Untuk mengingatkan Tita, Oh, udah mulai minggu lalu udah Tita kedua ya. Sekarang kita Tita ketiga. Coba ada yang ingat gak? Atau udah lupa? Pasti yakin dong, Kak. Ingat dong. Pasti ingat dong. Kita sama-sama ya, Tita ketiga ya. 1, 2, 3. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali lagi itu kan? Kita ketiga sudah ya. Atau mau diulang lagi? Diulang lagi, coba Iya, sekali lagi ya Pak. ya. Ya, 1, 2, 3. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, sip. Nah, kalau ada hukumnya pasti ada maksudnya dong. Ya, Kak. betul. Maksudnya apa sih Kak? Ayo, maksudnya apa ya? Kita baca bersama-sama. Coba. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta ujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa. Oke, kita akan menyanyikan lagi lagu selanjutnya. Adik-adik masih berdiri loh. Ayo, masih berdiri? Masih Betul berdiri. dong, semangat ya. Kita akan nyanyikan lagu Setia Setialah. Ayo, siapa yang setia mengikuti Yesus? Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Oke, sampai lagi ya, semangat ya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Karena firman Tuhan hari ini tentang setia ya Kak? Iya, setia mengikuti Tuhan. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan juga Alkitabnya. Ulang lagi Kak, sebelum Kita ulang lagi. Diangkat lagi ya Kak. Oke. Adik-adik juga persiapkan Alkitabnya, buku catatan khotbahnya, alat tulisnya disiapkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu persiapan
sekolah minggu, pada pagi hari ini kita bersukacita. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita, walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita bersukacita karena sebelum Kristus Yesus Tuhan kita lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang pribadi Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Ini yang diwartakan oleh Nabi Yesaya bagi kita, bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu mau menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Di dalam nas ini yang menjadi sukacita bagi kita, bahwa Allah yang setia, Allah yang mau tetap memberikan pengampunan bagi umatnya yang berdosa. Keselamatan yang dari Allah itu telah diwartakan sebelum Kristus lahir. Itu sebabnya melalui nas ini mengajak anak-anak sekolah minggu, perjanjian lama itu punya hubungan dan nyata pribadi Kristus ada di dalam perjanjian lama dan dinyatakan kembali, disempurnakan kembali di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya Mesias yang digambarkan Nabi Yesaya sebagai penyelamat itu nyata melalui tindakan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan
kita dari kematian, memberi pengampunan dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh kehidupan. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan oleh nats ini bagi kita minggu ini? Saya berikan sebuah contoh bagaimana seorang yang dihina, dianiaya, dipukul, dan ditindas, dan banyak lagi kejadian yang digambarkan oleh Nabi Yesaya di sini. Bagaimanapun perbuatan manusia di dunia ini, Tuhan mau mengampuni. Ada seorang yang sudah tamat kuliah, berarti dia sudah sarjana. Dia sebagai orang Kristen yang setia dan taat. Dia rajin ibadah, berdoa kepada Tuhan. Ketika ia sudah tamat, dia bawa itu ijazahnya untuk melamar, baik ke perusahaan dan lain sebagainya. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk bekerja. Terakhir, dia bekerja sebagai supir angkot, angkutan kota, atau istilah di sana mungkin yang membawa bis untuk orang-orang yang umum. Ketika dia membawa bis itu, ada anak-anak yang jahat, yang berandalan, yang selalu di tengah jalan. Mereka menyetop angkot itu, masuk ke dalam angkot, sampai ke tujuan mereka tidak mau bayar ongkos. Malah si supir itu mereka ancam kalau minta ongkos. Si supir itu hanya terdiam. Minyak saya habis, tenaga saya juga. Sementara saya sudah bersuka cita untuk mendapatkan imbalan dari ongkos orang yang numpang di bis, tapi mereka tidak mau bayar, malah mengancam. Walaupun demikian, ia tetap bekerja sebagai supir tadi. Di kemudian hari, anak-anak yang jahat ini juga menumpang lagi ke bisnya. Sudah tidak bayar ongkos, dia juga diseret, dianiaya, dipukul sampai lebam-lebam, sampai memarah. Ada orang yang melihat, wah, ini sudah terjadi pengeroyokan, dan si supir itu dibawa ke rumah sakit. Lalu kejahatan bagaimanapun pasti bisa dilacak. Polisi datang ke rumah sakit, melihat keadaan si supir itu, baru melacak orang-orang yang melakukan penganiayaan dan melakukan pemukulan anak-anak tadi, ya dibawa ke kantor polisi karena kejahatan mereka. Diproses dan masuk ke dalam pengadilan. Yang supir itu sudah sehat dan mengikuti sidang itu, dia ikut sana. Ketika hakim mau menjatuhkan vonis kepada itu anak-anak yang berandal, yang jahat itu, si supir tadi mengatakan, dan dia sekaligus berdiri meminta kepada hakim,
Pak Hakim, saya mohon agar anak ini tidak usah dihukum. Walaupun mereka menganiaya saya, walaupun mereka memukuli saya, tetapi saya minta ke Pak Hakim dengan hormat agar mereka dibebaskan. Hakim sepertinya tidak setuju. Kejahatan itu harus ditanggungjawab, kata hakim. Lalu si supir mengatakan lagi ke Pak Hakim, kalau demikian Pak Hakim, kejahatan itu yang mereka lakukan, saya sudah memberikan pengampunan, tetapi hukum harus berjalan. Oleh sebab itu Pak Hakim, saya sajalah yang dihukum, biarkan anak-anak ini bebas. Pak Hakim pun tidak bisa lagi bilang apa-apa dan menyetujui apa permintaan si supir tadi. Itulah yang digambarkan dalam kitab Yesaya ini, anak-anak sekolah minggu. Supir tadi sudah dia tidak menerima upah, sudah dianiaya, dipukul, dan juga dibuli, dihina bahkan, tetapi dia mau memberikan dirinya supaya anak-anak itu bebas, selamat, dan dia mau dihukum. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang berdosa, orang yang punya banyak kesalahan, orang yang jahat. Tetapi Yesus datang memberikan dirinya, memberikan hidupnya di kayu salib, menebus kesalahan kita, menebus pelanggaran kita, menebus dosa-dosa kita. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, seperti pribadinya si supir tadi, berarti kita tidak perlu membalaskan kejahatan. Kita tidak perlu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun kadang kita sepertinya dianiaya, kita sepertinya penuh dengan kesengsaraan, dan juga kita mau dihina orang, tetapi penuh dengan kesabaran, kita mau mengampuni. Yesus Kristus, dia setia kepada Allah. Yesus Kristus, dia taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Demikian juga bagi kita anak-anak sekolah minggu, walaupun melalui ibadah kita di rumah masing-masing, ya kita harus setia mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, ya kita harus taat seperti yang dibilang oleh guru sekolah minggu tadi. Sediakan Bibelnya atau Alkitabnya, sediakan juga persembahannya. Kita harus menaatinya. Walaupun kita ibadah di rumah, kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita selalu diberikan hikmat yang dari Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kita sebagai anak sekolah minggu, ya harus taat juga. Seperti Yesus Kristus, dia taat kepada perintah Allah. Demikian juga kita anak-anak sekolah minggu harus taat, patuh, sering cuci tangan untuk menghindari COVID-19. Itu adalah yang diaturkan oleh
guru kita, baik juga pemerintah. Kita harus pakai masker ketika keluar rumah. Kita juga harus tetap menjaga jarak. Jangan mau berkerumun lagi. Harus taat supaya kita selamat dari pandemi COVID-19. Ketaatan itu membawa sukacita. Oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dan taat kepada Allah. Kita sebagai anak Tuhan mau tetap melakukan firman Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Kami bersuka cita karena Tuhan menyelamatkan kami. Begitu banyak ya Tuhan pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan mau memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah berkorban demi sukacita yang kami peroleh. Ya Tuhan, kami ingin tetap hidup setia kepada firman. Kami ingin tetap taat untuk melakukan firman. Kuatkan kami ya Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk selalu setia, taat, percaya kepada Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang baik, yang mensyukuri berkat Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Berkati Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu, tambahkan rezeki bagi mereka. Demikian juga anak sekolah minggu seluruhnya dalam kehidupan mereka ya Tuhan, berikan hikmat, berikan pengertian, berikan pengetahuan. Biarlah kehidupan kami Tuhanlah yang mengatur. Biarlah kehidupan kami ini tetap kami berserah diri hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkati ibadah kami ini dan sempurnakan hanya karena kasih karunia yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Oke, tadi udah lama juga nggak ketemu pendeta ya? Iya. Tadi Iya. ada yang perhatikan tidak dari Iya. ceritanya? Tadi aku perhatikannya apa tadi Kak? Mengenai setialah. Iya betul. Meskipun kita manusia berdosa, tapi Tuhan tetap mau menanggung dosa-dosa kita. Seperti cerita tadi yang pendeta cerita mengenai supir angkot itu ya Kak ya. Iya, tadi supir angkotnya Dia meskipun mau nggak menanggung. bayar, nggak apa ya Pak ya? Jadi kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Harus tetap setia mendengarkan firman Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan hari ini. Coba adik-adik persiapkan dulu uang persembahannya, dilipat yang rapi. Sudah disiapkan, jangan lupa uang persembahannya. Nanti titip sama mama papa, boleh diserahkan langsung ke gereja. Tapi tetap harus dipisahkan ya Kak, dari persembahan umum atau persembahan kita di adik sekolah minggu. Dan kedua boleh melalui transfer dari GoPay atau OVO atau dititipkan ke situa WIC masing-masing. Kita mau menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Panjatkan doamu
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kita jumpa lagi di minggu depan dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Shalom. Oke. Selesai nih kebagian Kak. Kita masih ada jargon kita juga. Jargon kita berubah juga dikit ya. Beda dikit. Kita sama-sama sebut jargon kita yuk Kak, yuk. 1, 2, 3. Di rumah saja, jaga kesehatan